Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Kenosis Televisi. Kembali renungan pagi menyapa dalam rangkaian kitab Kejadian yang saat ini kita telah sampai pada pasal 17-18 dengan tema Tuhan menjanjikan waktu kelahiran anak Sarai. Ada hubungan yang kuat antara janji Allah dan Abraham di dalam melakukan sunat di satu sisi, dan Allah mengulangi janjinya kepada Abraham lewat anak Sarai di sisi yang lain. Kita terlebih dahulu membaca ayat Alkitab. Kejadian 17 ayat 7-10 demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yang setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Di dalam ayat yang kita baca itu, pasal 17, janji Allah pada Abraham. Janji Allah itu adalah kesediaan, kesanggupan untuk berbuat atau membantu. Saat Allah berjanji, ia bersedia membantu Abraham yang sudah usia 99 tahun dan Sarah pada usia 75 tahun yang sudah tidak mungkin untuk bereproduksi, melahirkan. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk menjadikan segala sesuatu, Allah berjanji menunggu waktu. Namun Abraham menindaklanjuti janji Allah itu dengan ditandai melakukan sunat. Di dalam ayat 23, Abraham langsung memanggil anaknya Ismail dan seluruh laki-laki, seluruh pembantu-pembantunya yang ada di dalam seisi rumahnya untuk dipotong kulit katannya. Disinilah kita lihat ketaatan Abraham yang diperhitungkan Allah menjadi satu kebenaran. Apa itu sunat? Sunat merupakan kebenaran firman Tuhan yang perlu dimengerti dan dipahami oleh setiap orang percaya. Sunat adalah satu tanda bahwa mereka telah menerima janji Allah dan Allah menjadi Tuhan mereka. Ketika orang menerima janji Allah dan melakukan sunat, mereka telah menjadikan Allah menjadi Tuhan mereka. Yang kedua, sunat merupakan meterai kebenaran yang mereka miliki oleh iman. Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Di dalam Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Abraham diperhitungkan melakukan kebenaran karena sunat, dan Allah itu menjadi Tuhannya, di dalam perjanjian lama, semuanya dilakukan sunat, mengapa kita pada dewasa ini orang percaya, baik orang Kristen dan Katolik, tidak melakukan sunat?
Sunat dahulunya adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Yahudi dan Islam masih mempraktekkan sampai pada saat ini. Sedangkan Kristen dan Katolik tidak melakukannya karena ada perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 11-12 demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi sunat adalah tanda perjanjian lama, baptisan adalah tanda perjanjian yang baru. Abraham menerima janji itu dengan ditandai dengan sunat. Bahwa Allah yang berjanji itu adalah Tuhan Abraham. Tuhan menampakkan diri lewat salah seorang dari 3 orang asing yang menampakkan diri pada Abraham dalam pasal 18 guna menguatkan iman daripada Sarah. Allah kembali mengkonfirmasi iman Sarah yang sudah dilakukan, dikatakan oleh Allah pada pasal 12, pasal 18 kembali dikonfirmasi oleh Allah supaya iman Sarah itu tetap kuat, bahwa ia akan menjadi ibu dari segala bangsa. Apa ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Menunggu janji Allah adalah sesuatu yang sangat membosankan. Abraham berumur 75 tahun ketika ia pertama kali menerima janji itu. Kejadian 21 ayat 5 memberitahukan kita bahwa dia berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah berusia 90 tahun. Jadi Abraham dan Sarah menunggu 25 tahun untuk pemenuhan janji Tuhan. Pasang surut iman Abraham dan Sarah menunggu janji itu membuat banyak sekali faktor untuk mereka tidak sampai kepada janji itu. Tetapi Tuhan selalu setia dengan janjinya dan menggenapinya. Selama 25 tahun itu pasang surut iman Abraham dan Sarah. Nanti kita akan melihat sebelum Sarah melahirkan putra perjanjian yaitu Ishak, ada 2 hal yang paling kita ingat ketika iman mereka naik turun. Ketika Abraham mengatakan kepada Sarah supaya ia dikatakan sebagai saudaranya, bukan sebagai istri, ketika ia akan memasuki tanah Mesir, dan ketika dia akan bertemu Abimelek. Apa ibu yang dikasih oleh Tuhan? Di sini Abraham berdusta, berbohong, dan memaksakan istrinya untuk mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, sementara Sarah yang dulu saudaranya itu sudah menjadi istrinya. Kita bandingkan dengan ketika ia menyuruh Lot untuk memilih tanah mana yang akan dimiliki, diambil oleh Lot. Abraham mempersilahkan terlebih dahulu. Sangat berbanding terbalik. Apa yang dirasakan oleh Sarah ketika ia mendengar janji Allah pada mula-mulanya? Pasal 18 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan
Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Reaksi pertama dari Sarah ketika mendengar janji Allah itu kepada dirinya yang sudah tua dan pasangannya sudah tua, ia tertawa, terkesan lucu. Karena ia mengingat usianya dan suaminya, terkesan sangat lucu. Dan ditambah lagi faktor umur mereka. Orang tertawa karena ada sesuatu yang lucu. Suatu yang membahagiakan, misalnya lulus ujian, mendapatkan promosi pekerjaan yang bagus, diterima kerja. Orang bisa melihat itu sebagai suatu kejutan dan tertawa. Sarah tertawa mendengarkan itu. Dia merasakan ada sesuatu surprise di dalam hidupnya yang berjanji adalah Allah, sementara dia bandingkan dengan usianya, tetapi dia memaksakan menggeser imannya untuk percaya kepada janji Allah itu, sehingga dia menjadi tertawa. Sarah dengan tertawanya mengimani firman Tuhan yang didengarnya, sehingga Allah memberkatinya sesuai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah setia dengan janji-janjinya. Hanya kepada Allah lah kita percaya. Jangan pernah meragukan kesetiaan Allah. Dia akan menepati janjinya. Hikmat hari ini, kita melihat hubungan yang kuat antara sunat yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham dengan janji Allah yang ia genapi dengan lahirnya Ishak. Abraham menerima janji Allah itu dengan disunat bersama semua laki-laki seisi rumahnya sebagai suatu kebenaran. Dan Allah melihat Abraham taat dan Allah menggenapi janjinya. Pokok doa bagi kita semua. Ajar kami Tuhan untuk mengimani segala perintah, sekalipun mustahil dalam pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami melihat bagaimana janji itu diterima oleh Abraham dan langsung menindaklanjuti dengan sunat. Dan janji Allah itu Tuhan genapi. Sekalipun menunggu di dalam 25 tahun. Banyak pasang surut iman yang dirasakan oleh Abraham dan istrinya Sarah. Namun Tuhan tetap setia dengan janji-Mu. Demikian juga di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam surga, ada kalanya Tuhan, kami juga jatuh. Kami mengimani segala perintah Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk tetap setia. Bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.